warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman 3, hadis yang pertama. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin muslimin ata akhan lahu yazuruhu billahi illa nadahu munadin minas samai antibta wa tobat lakal jannah wa illa qala Allahu fi malakuti arsy abdi zarafiyya wa alayya kirahu falam ardolahu bikiron dunal jannati. Rawahu Abu Ya'la. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendatangi saudaranya, yaitu mengunjunginya karena Allah, kecuali ada malaikat yang menyerunya dari langit dengan mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan surga yang baik untukmu. Dan jika tidak demikian, Allah berfirman di kerajaan arsy-Nya, hambaku berkunjung karena aku, dan pasti aku akan memuliakannya. Maka aku tidak ridho memberi balasan baginya, kecuali surga. Pertanyaan yang dimaksud berkunjung di sini, apakah berkunjung kepada orang-orang soleh dan membahas perihal agama, atau berkunjung karena suatu kebaikan di jalan Allah, dan di sini Allah akan membalasnya dengan memberi surga. Yang dimaksud surga di sini, surga kenikmatan hidup atau surga balasan untuk umat di hari akhirat kelak nanti. Padahal ada orang yang perilakunya kurang baik atau berpola pikir yang belum sesuai tuntunan, apakah bila orang tersebut meninggal dalam perjalanan sesuai yang diriwayatkan pada hadis ini meninggal, apakah dia masuk surga, padahal pola hidupnya belum sesuai dengan syariat atau masih mempunyai banyak dosa. Ustaz. Coba kamu baca lagi artinya. Kamu nggak paham itu hadis. Dibaca artinya aja. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendatangi saudaranya, yaitu mengunjunginya karena Allah. Nah, itu diulangi lagi. Tidaklah seorang muslim yang mendatangi saudaranya, yaitu mengunjunginya karena Allah. Mengunjunginya karena Allah. Sekarang apa ada orang datang bersilaturahim pada saudaranya hanya mengharap ridho Allah. Biasanya kalau saudara mau datang ke tempat saudara itu biasanya mau apa? Utang. Gitu? Orang golek utangan ya njaluk sumbangan. Orang njaluk sumbangan ya balok apalah butuh, bukan karena Allah, karena butuh apa gitu. Nah ini karena Allah itu kalau orang tidak beriman dengan baik tidak mungkin. Nah kalau saudara datang ke sini ngaji ini mungkin karena Allah itu kan. Tapi kalau moro ning dulure apa moro ning ngene wong pejabat apa wong gede mesti njaluk apa-apa. Ya kan? Paling ora utang gitu loh. Nah. Terus no. Kecuali ada malaikat yang menyerunya dari langit dengan mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan surga yang baik untukmu. Ya. Jadi orang yang bersilaturahmi maka berketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi orang ini betul-betul menyambung persaudaraan karena Allah. Karena cintanya kepada Allah, dia melakukan silaturahim tadi. Tidak ada pamrih apa-apa. Maka sebelum tadi kan hadis yang pertama tadi, hadis yang ada berapa tadi? Ya dia ditemui malaikat kemudian ditanya mau kemana itu lah. Halaman berapa tadi? Halaman 1 masuk ke 2. Nah, di bacanan itu ada kaitannya itu.
An Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu ala madarajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi qala fa inni rasulullahi ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menyuruh seorang malaikat dengan rupa manusia menghadang di tengah jalan. Setelah bertemu dengannya, malaikat itu bertanya, hendak kemanakah kamu? Orang itu menjawab, saya akan mengunjungi saudaraku di desa ini. Malaikat itu bertanya lagi, apakah kamu berhutang budi padanya sehingga kamu akan membalasnya? Orang itu menjawab, tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah. Lalu malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Nah, jelas kan? Jadi pertanyaanmu tadi sudah jelas dengan hadis-hadis itu. Maka malaikatnya tanya, mau kemana kamu? Mau ke desa. Saudara saya tinggal di desa itu. Apa kamu berutang budi sekarang mau nyaur? Begitu? Atau membalas budi dan sebagainya? Oh bukan. Saya berkunjung kepada saudara hanya karena Allah. Saya cinta saya kepada Allah. Ya. Karena Allah kan memerintahkan kepada kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wah, itu ayat itu sering saya ulang-ulang itu biar nyantol gitu loh. Jadi semua aktivitas hidup kita mengunjungi saudara hanya mengharap ridhonya Allah. Bukan butuh apa-apa. Bukan butuh apa-apa. Jadi silaturahim itu memang diperintahkan oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan orang silaturahim itu dipanjangkan umurnya, diberi rezeki kan gitu. Sampai begitu. Itu maksudnya pentingnya orang bersilaturahim. Jadi bukan kepada orang gede, bukan. Bukan kepada orang ulama, bukan, umum kepada siapapun, ya. Sehingga itu dan dibalas surga ya surga betul besok di surganya Allah. Kalau balas surga dunia apa eneng tuh? Dunia itu apa ada surga? Coba saudara sebutkan surga dunia itu seperti apa? Seperti apa surga dunia itu? Apa kalau saudara diberi rumah mewah, mobil mewah, terus itu surga dunia? Enggak, mungkin saudara enggak bisa tidur malah. Enggak bisa tidur. Ya kan? Ketika saudara belum jadi pejabat, ya turu gampang, sek tidur. Kalau jadi pejabat seperti sekarang ini tidur aja susah ini. Tidur susah. Ya begitulah. Jadi dunia itu tidak ada surga. Maka Allah malah mengatakan apapun yang diberikan oleh Allah berupa kesenangan dunia ini, Allah mengatakan illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, bukan surga. Maka sering saya tanyakan, selama saudara hidup di dunia itu yang paling saudara senangi apa coba? Iling-ilingan. Umumnya senangnya jadi manten itu toh. Nah, coba ketika saudara jadi manten itu kesenanganmu bisa dirasakan, dinikmati berapa lama? Lagi telung sasi wis pegatan kok. Lagi telung sasi wis padu, malah lagi sasi ya purek. Malah ada baru 1 minggu itu ndak mau nyatu lagi.
Ya aneh lah. Lagi seminggu. Adik mbiyen iki ketok apa, saiki ketok apa gitu loh. Jadi ya wong Jawa ngandake dhisik ketoke kencana tibake wingko kan itu lah. Nah, maka itu semua kesenangan dunia itu mataul gurur, mataung qalil, kesenangan yang sedikit. Jadi kalau Allah kembali surga ya surga besok karena amal perbuatanmu itu karena cinta kepada Allah, maka Allah cinta kepadamu. Ya, gambar hadits qudsi yang kemarin, kalau kamu mendekati Allah sejengkal, Allah mendekati sehasta. Kalau kamu mendekati Allah sehasta, Allah mendekatimu sedepa. Kamu mendekat Allah dengan jalan kaki, Allah menyambut kedatanganmu dengan lari. Jadi Allah tuh kalau hambanya mencintai Allah, Allah lebih mencintai hambanya itu daripada sekedar cintanya hamba kepada Allah. Maka berlipat ganda. Seolah-olah itu Allah itu sangat butuhkan pada manusia ini. Tapi kalau kamu menganggap merasa dibutuhkan Allah, kalau kamu kafir pun Allah nggak butuh apa-apa, nggak butuh imanmu. Ya, orang satu dunia kafir semua itu Allah tidak turun derajatnya, tidak turun derajatnya. Allah itu mempunyai sifat baqo, langgeng dan esa. Segala sifatnya, segala kekuasaannya, segala kehendaknya, segala apanya esa. Maka dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sejajar, setara. Ya, semisal Allah itu enggak ada, segala sesuatunya. Maka kalau kita datang tujuan mendekati Allah, berjalan pelan-pelan, ya Allah menyambutnya dengan lari, seolah-olah sangat butuh. Ya sangat butuh. Sampai Allah, kalau ada orang infak di jalan Allah, itu Allah menghitung. Wa may yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik. Jadi orang yang infak di jalan Allah itu Allah mengatakan itu meminjami Allah. Loh, Allah apa melarat kok dipinjami itu? Gitu? Tapi kalau kamu tidak mau, wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Ya. Tidak mungkin kalau Allah melarat kok. Ya, akan melipat gandakan. Wa may yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kamu infak di jalan Allah, Allah mengatakan kamu meminjami Allah. Nanti Allah akan memberi balasan berlipat ganda, lipat ganda yang banyak. Nah, kalau melarat apa bisa? Nah, maka itulah. Jadi orang itu kalau mencintai Allah, sudah kunjung kepada saudaranya karena cintanya kepada Allah. Allah akan mencintai dia seperti dia mencintai Allah, bahkan lebih cintanya. Nah, itulah. Maka itu surga diberikan karena Allah yang mempunyai surga. Allah mencintai hambanya, ya diberikan surganya Allah. Kalau orang yang tidak dicintai Allah tidak mungkin akan dapatkan surga, tidak mungkin. Nah, maka di dunia itu tidak ada surga. Semua kesenangan yang ada di dunia ini, ya di surga tidak ada. Semua kesenangan yang ada di surga sedikit pun, ya, di dunia belum pernah ada. Maka Nabi kita mengatakan kesenangan surga itu la ainun ra'at, belum pernah ada mata yang melihat indahnya surga seperti belum pernah ada. Wala ainun wala udunun sami'at, belum pernah ada telinga yang mendengar merdunya surga. Misalnya di sini kamu dengar, wah suaranya merdu sekali, wah suara di surga lebih merdu. Belum pernah ada yang mendengar. Wala hatara ala qalbi bashar. Belum pernah ada hati manusia yang tergores rasa indahnya, nikmatnya surga. Di dunia ini belum pernah ada hati yang merasa tersentuh kenikmatan surga, itu belum ada. Jadi dengan kata lain, nikmatnya surga itu di dunia itu belum pernah ada. Nah itu nanti akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, yang dicintai Allah. Orang itu dicintai Allah karena apa? Karena dia cinta kepada Allah.
cintanya kepada Allah. Maka orang mukmin itu orang yang paling dicintai itu Allah, Rasulullah, jihad di jalan Allah. Coba dibaca surat Taubat ayat 24. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat ini kadang tidak kita perhatikan isinya. Ya, padahal ayat ini sangat penting. Qul, siapa yang suruh mengatakan siapa? Nabi Muhammad disuruh mengatakan ya, kepada umatnya ini, in kana abaukum, ya, kalau bapak-bapakmu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, ya, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu atau jodoh-jodohmu, kalau istri ya suami itu ya, wa ashiratukum, kaum keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, ya, harta dagangan yang kamu khawatir kerugiannya, harta kekayaan yang kamu cintai, wa tijaratun tahsaunaha, dan khawatir harta dagangan yang kamu khawatir kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang kamu tempati, ya. Kalau itu semua kamu boleh cinta. Itu memang itu kecintaan hidup manusia. Tetapi ayat kelanjutannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu cintai bapakmu, anakmu, istrimu atau suamimu, ya, keluargamu, harta kekayaanmu, ya, harta dagangan yang kamu khawatir kerugiannya, maka kamu jaga dengan baik, diopeni dengan baik, jangan sampai rugi, dagangannya jangan merusak, jangan sampai rusak, nanti kalau dijual nggak rugi, maka diopeni banget, dijaga betul, ya, itu kan. Dan tempat-tempat tinggal yang kamu miliki, villa-villa, tempat-tempat di mana, di tempat-tempat yang sejuk, yang mana, nah, itu semua boleh kamu cintai. Tetapi kalau itu semua kamu cintai, lebih mencintai Allah, dan lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, lebih cinta daripada cintamu kepada Rasulullah, lebih cinta daripada jihad di jalan Allah, fatarobasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggu sampai Allah akan mendatangkan perkaranya, urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya, jadi kalau orang mencintai ayahnya, anaknya, istrinya, atau suaminya, keluarganya, harta kekayaannya, harta dagangannya, tempat-tempat tinggalnya, lebih dicintai daripada Allah dan Rasul dan jihad fisabilillah, orang itu jadi orang fasik. Jadi orang fasik. Nah, maka kesimpulannya, orang yang beriman itu cinta pertama itu pada Allah, pada Rasul, pada jihad di jalan Allah. Ya.
Maka sekalipun itu perintahnya orang tuanya, ya, kalau menyimpang dari perintahnya Allah, jangan ditaati. Ayat sebelumnya dibaca. Ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humud dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ya kan? Zalim. Ini sekalipun bapaknya. Orang yang beriman diperintahkan, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu. Bapak loh ya, kerabat yang hubungan paling dekat tuh anak dan bapak kan. Kamu mentaati bapakmu, padahal perintahnya bapakmu itu menyimpang dari perintahnya Allah. Maka di istilahnya lebih memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Tidak boleh ditaati. Tidak boleh, padahal bapaknya, apalagi orang lain. Bapaknya aja nggak boleh kok diangkat jadi pemimpin kalau bapaknya itu mengajak jalan sesat, menyimpang dari jalannya Allah. Ya. Siapa mengangkat mereka menjadi pemimpin? Bapaknya tadi walaupun jalan yang ditempuh oleh bapaknya jalan kekafiran, memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, itu orang zalim. Nah, mulai nek ngaji baca Quran ini nek mung diwaca mbok nganti katam ping 50 ora bakal mudeng apa-apa. Ya ta? Katam bali neh mleh pitik, katam mleh pitik bali neh nganti pitik entek 50. Berarti kan katam ping 50. Ora mudeng apa-apa. Ndak paham. Ya seneng katamane tok kuwi. Ya, apa boleh? Kalau hanya begitu, Quran diturunkan itu bukan untuk bacaan saja gitu. Dibaca boleh. Memang orang membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Ya. Orang membaca alif, lam, mim 30 kebaikan. Karena setiap huruf dari Al-Quran 10 kebaikan. Tapi perlu diketahui Quran diturunkan itu bukan sekedar bacaan dan mengumpulkan pahala, tapi Quran diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka Quran diturunkan liyaddabaru ayatihi, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya, dipelajari bukan dibaca. Waliyatadzakara ulul albab. Dengan mempelajari tiap ayat-ayat Al-Quran itu, orang yang mempunyai akal pikiran dapat pelajaran. Kalau mempelajari Al-Quran kok tidak dapat pelajaran, itu orang tidak punya pikiran. Kalau orang punya pikiran, ya, pikiran sehat, maksudnya mempelajari Al-Quran mesti dapat ayat, mesti dapat pelajaran dari itu. Nah, itu perlu diketahui. Ya, apalagi? Saya 12 orang bersaudara paling bungsu, tapi hanya saya yang muslim. Apakah mengunjungi saudara kandung yang bukan muslim termasuk juga amalan yang dicintai Allah? Iya, kalau kamu mengunjungi itu untuk mendakwai mereka. Mengunjungi saudara saya non muslim, tak datangi karena Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum. Saya datangi, saya geretai biar menjalan yang lurus, mengikuti petunjuk Allah. Jadi tidak ada apa-apa. Ya. Jadi betul-betul hanya karena Allah, termasuk dicintai oleh Allah. Ya. Kalau kamu datang ning gone dulurmu sing tidak muslim tapi sugih, nah, itu murah tak nyilih duit karena mbok menawa. Nah, itu bukan karena Allah lagi sudah. Ya, bukan karena yang pokok mending golek duit kuwi mau. Umumnya orang datang silaturahmi kan, ya tuh sepindah tuwi kawi lujengan itu rekae ta ya. Iya Pak ya. Nah, pertama ya
Silaturahmi kalau Jawa ya luwes duwi kawulujengan. Iki wong Sabang ora ngerti. Duwi kawilujengan iki apa to? Menengok kesehatan apa gitu ya toh? Ya. Kaping kalihipun nggih wonten perlunipun sekedhik. Jane sing kaping kalih itu nomor 1 jane. Terkait di nomor ke loro ya toh. Ya. Maka nggak ada sekarang jarang orang silaturahim karena Allah itu jarang. Umumnya yang mesti datang ke sana kemari karena butuh tadi ada butuh. Ya. Apalagi Bersurah halaman 3 hadis yang kedua. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah tabaraka wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazabirina fiyya walil mutabazilina fiyya. Rawahu Malik. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, kecintaanku pasti meliputi kepada orang yang saling mencintai karena aku, saling berteman karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku. Hadis riwayat Malik dengan sanad yang sahih. Hadis ini mohon dijelaskan Ustaz. jadi ya di hadis lain Allah menjelaskan orang Islam yang berada itu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maka ini diterangkan pada hadis ini ya, kecintaanku pasti meliputi kepada orang yang saling mencintai karena aku. Jadi orang saling mencintai, si A dan B saling mencintai itu karena Allah. Karena Allah memerintahkan sesama muslim itu supaya saling ya, dijabarkan oleh Rasulullah bahwa sesama muslim itu al-muslimu akhul muslim, persaudaraan sesama muslim itu seperti satu tubuh. Anggota badan, sebagian anggota badan sakit, seluruhnya merasa sakit. Ya. Atau Rasulullah menggambarkan kalbunyanil marsus, seperti satu bangunan. Berulang kali ya contohkan, bangunan yang Bapak sendeni itu jangan dikira dari satu macam. Itu kalau diure itu isinya besi, pasir, air, semen, ya. Itu isinya itu. Nah, itu orang Islam itu harusnya seperti itu. Itu saling satu sama lain saling mengkait. Ya sudu ba'dhum ba'dho. Satu sama lain saling kuat menguatkan. Maka kalau orang muslim satu sama lain saling kuat menguatkan, tolong menolong, saling mencintai karena Allah. Nah, itu. Nah, kecintaan Allah meliputi orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Itu betul-betul Allah akan mencintai mereka. Saling berteman karena Allah. Saya berteman dengan dia karena Allah. Ya. Saling mengambil manfaat dari pertemanan itu, saling menjaga dari madharat dari pertemanan itu, artinya satu sama lain teman itu saling menguatkan. Ya, usaha-usaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka istilahnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi berteman yang baik itu selalu menjaga selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya suatu perbuatan, mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu perbuatan yang selalu mendekatkan diri pada Allah. Itu perbuatan yang ma'ruf. Nahi mungkar artinya kemungkaran itu suatu perbuatan yang menjauhkan dirinya pada Allah. Maka kalau orang berteman satu sama lain itu saling
berusaha melakukan suatu perbuatan yang mendekatkan dirinya pada Allah. Saling mencegah kalau sampai ada satu di antaranya ada yang melakukan perbuatan yang menjauhkan dirinya pada Allah, diingatkan, jangan kita lakukan. Maka selalu berusaha apa yang dilakukan dalam pertemanan itu sesuatu yang selalu mendekatkan diri pada Allah. Nah itu pertemanan yang karena Allah. Ya. Maka kalau berteman karena aku, saling mengunjungi karena aku, saling memberi karena aku, ya, saya memberi itu karena hanya mengharap ridhonya Allah semata. Tidak merasa berjasa kepada yang saya beri. Misalnya ada teman saudara sesuatu, kebetulan membutuhkan sesuatu, ya, saudara ada sesuatu yang dibutuhkan oleh temanmu itu, kamu berikan. Memberi pada temannya yang karena aku, karena Allah tadi, tidak merasa aku berjasa kepadamu, tapi saya merasa berkewajiban untuk menolong saudara saya. Nah, yang diberi pun tidak merasa berjasa kepada yang memberi, karena Allah kok. Ya. Nah, maka itulah malaikat bertanya tadi, ketika menemukan orang berjalan, ditanya mau kemana? Ke tempat saudara di desa itu. Apa pernah kamu berhutang budi kepadanya? Enggak. Maksudnya apa? Kamu pernah kena jasa gitu lah. Orang yang berteman karena Allah itu tidak saling jasa menjasa, karena apa yang dilakukan tuh mengharapnya ridho Allah. Saya tidak merasa berjasa kepada yang saya tolong. Yang saya tolong pun tidak merasa kena jasa dari yang menolong. Karena Allah. Nah, inilah indahnya. Nah, dalam Islam itu tidak ada permusuhan sebetulnya. Ya. Orang kalau mengamalkan Islam dengan betul itu tidak ada permusuhan. Di daerah atau di negeri atau di suatu kampung yang mayoritas umat Islamnya apalagi kaya-kaya, mesti tidak ada orang Islam yang terbelit utang lintah darat. Saya nggak bisa makan, terpaksa utang. Ya, lintah darat tadi. Ya, nah kenapa? Saudara-saudaramu umat Islam kaya-kaya kok enek sing kelaparan nganti nggo mangan we utang kepada tetangga. Padahal nabimu mengatakan tidak beriman kamu. Kalau kamu bisa tidur nyenyak perutmu kenyang, tetanggamu kelaparan tidak bisa tidur, atau tetanggamu tidak bisa tidur kelisian karena perutnya lapar. Itu indah tak Islam itu. Nah, ini sekarang ya Islami sing penting syahadat, ya munggah sithik salat gitu, nek zakat ya kosek. Nah itu, apalagi belajar, padahal yang diwariskan oleh Rasulullah, masuk ini tadi, hati-hati ini warisan Rasulullah ini. Taraktu fikum amrayni termasuk ini tadi. Aku wariskan kepadamu dua perkara. Siapa pegang teguh dua perkara itu dijamin lantadillu, tidak sesat dan tidak celaka. Ya, diwariskan Quran. Quran diwariskan kepada kita itu untuk dipelajari, setelah paham diamalkan. Bukan untuk dipuja apa disunggi-sunggi atau gue nyumpah pejabat. Fungsine ngono kuwi. Lah tuku Quran. Dikai mahar Quran nalika nikah to, kai mahar. Nanti putune 5 iki Qurane jek resik. Lah maka memberi mahar Quran itu percuma. Ya ora nek gunane kok. Padahal mestinya kalau maharnya Quran itu setelah dadi istrinya nanti kita kaji bersama. Isine Quran mahar ini isine apa? Ya. Dilar sing dikei ya nek entuk lah aku pilih duit timbang Quran kan itu dah. Karena ndak ngerti fungsinya Quran. Nek gunane duit ngerti. Gunane duit ngerti, gunane Quran lebih daripada uang ndak ngerti itu. Malah kadang wah nek Qurane nggonku wis duwe gitu.
Nek duit, aku wis duwe nek jek gerem dikai. Masih mau. Nah, itulah Quran itu sangat penting. Ya. Nah, kalau tidak memahami, ya isinya ini keadaannya. Tapi kalau sudah mau memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, baru sadar apa yang diwariskan oleh Nabi itu memang betul-betul jaminan lan tadillu, tidak akan sesat. Tapi ya saya ingin malah nek ngaji dioprak-oprak, ya kan? Ada orang ngaji Quran itu tidak seneng. Dirinya sendiri tidak senang ngaji, orang lain ngaji pun tidak senang. Lalu sing mbok senengi apa? Lu katanya kamu Islam, kitab sucimu Quran, kamu tidak pernah ngaji, bareng Quran dikaji kok tidak suka, itu gimana? Jane Islam apa enggak kamu itu? Nah. Ya kan? Kumpulan ngaji malah rasanya nek ngaji belajar mujarobat itu malah seneng. Ayo sinau. Kitab namanya kitab mujarobat. Kitab takbir mimpi. Nah, seneng dia mempelajari. Jadi nek ngimpi ini akibatnya apa? Ngimpi alamatnya apa? Nah, Quran yang jelas la raiba fi, dengar orang ngaji pun nggak suka. Quran ini tidak perlu dipelajari, cukup dikaji dan untuk ganjaran malah gitu ya. Aja mbok dalami sini, kena racun kamu nanti. Nah, maka alhamdulillah kalau saudara, syukur pada Allah, ketuk hati kita untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan meyakini kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Kalau kita ingin selamat, tidak sesat, warisan Rasulullah itu pegang teguh. Hidup ini diatur dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, hadis-hadis yang diterangkan ini termasuk warisannya Nabi. Kita ya sepele kan. Mung moro nyangune dulure ditemoni malaikat dijamin mlebu surga. Aja mung morone ya ta. Datangmu itu karena apa? Itu loh. Tadi kan diterangkan karena Allah, mengunjungi saudaranya karena Allah. Nah sekarang mengunjungi saudara karena Allah itu jarang. Malah mungkin tidak ada ya sekarang. Udah lupa. Walaupun saudara kandung sekali, apalagi kalau namanya saudara di sini sama muslim, karena al muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu saudara. Ya, saudara. Tidak hanya saudara itu tidak harus setulur tunggal kandung, tidak, sama muslim itu saudara. Sekarang malah sesama muslim, saudara kandung sisan. Itu wis dah. Kalau satu kaya, satu miskin, ini wis terus ada sekat. Kalau yang miskin datang berulang kali datang kepada yang kaya, urung teko omah wis dibetek, kayak gue mesti arep. Nah, ya enggak? Mula anake diweling ngomong nang korene Pak Limu apa Pak Dimu ya apa Masmu ngomong bapak tindak wis diajari ngapusi. Nah, dilalah tindak ndi? Ngaji, yes tak tunggune sak tekane. Wah, judek iku padahal orang ngaji nang omah. Ditunggu sak tekane wes. Apalagi Surah halaman 4, hadis yang paling bawah. An Nabi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala az-ziyafatu salasatu ayyamin fama siwa zalika fahuwa shadaqatun. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haknya tamu itu selama 3 hari, maka yang lebih dari itu menjadi sedekah. Yang ditanyakan yang kalimat yang akhir, maka yang lebih dari itu menjadi sedekah. Ini mohon diterangkan. Jadi kamu berkewajiban, kita itu berkewajiban. Kalau ada tamu,
itu berkewajiban memuliakan tamu. Ya, tamu ya dimuliakan. Kalau kita orang punya ya disuguh, gampang ini diopeni lah. Sama 3 hari. Nah kalau lebih dari 3 hari orang mulih-mulih tamu nih. Kalau kamu masih memberikan itu hanya sedekah. Tapi kalau 3 hari jadi suatu kewajiban, wajib kamu hormati. Nah kalau sudah 3 hari lebih itu sedekah, kamu berikan apa adanya, tidak usah dinak-nakke lah diberi apa ya, sedekah. Sedekah itu tidak wajib. Tapi kalau 3 hari tadi kamu menghormati tamu suatu kewajiban, walaupun juga menurut kemampuannya. Ya, maka supaya kamu bagi tamu terus datang ke sini 3 hari tempat saudaramu, ngalih neng kono saudaranya, wis rasanya nyambut gawe. Nah, jagane wong malas itu, maka Islam membatas tamu itu 3 hari paling banter. Apalagi Rasul halaman 5 masuk ke 6. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya saya ini orang yang sedang kesulitan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawanya kepada sebagian istri beliau. Lalu istri Nabi ini menjawab, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak punya apa-apa kecuali air. Lalu beliau membawanya kepada istri beliau yang lain. Lalu istri beliau ini pun menjawab seperti itu pula. Sehingga para istri beliau semuanya mengatakan seperti itu, yaitu, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak punya apa-apa kecuali air. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu ini pada malam ini? Semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Lalu ada seorang laki-laki Ansor berdiri dan berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian orang tersebut berangkat dengan membawa tamu itu ke rumahnya. Lalu orang Ansor itu bertanya kepada istrinya, apakah kamu punya makanan? Istri itu menjawab, tidak, kecuali sedikit makanan untuk anak-anak. Orang Ansor itu berkata, hiburlah anak-anak dengan sesuatu. Dan apabila tamu kita telah masuk, padamkanlah lampunya dan perlihatkanlah kepadanya seolah-olah kita juga sedang makan. Maka apabila tamu itu akan makan, berdirilah kamu menuju tempat lampu dan matikanlah. Rawi berkata, lalu mereka sama duduk, sedangkan tamu itu makan sendirian. Setelah pagi hari, orang Ansor tersebut datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal itu. Lalu beliau bersabda, sungguh Allah kagum, ridho dan memberi pahala atas perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Pertanyaan, apakah perbuatan yang dilakukan orang Ansor tersebut bukan termasuk rekayasa? rekayasa piye kan? Nggak, saya tanya, kok kamu katakan rekayasa itu maksudnya gimana? Rekayasanya nang endi gitu loh. Masa rekayasa kok Allah mencintai orang berbuat rekayasa? Ya dah? Sungguh Allah kagum, ridho dan memberi pahala atas perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi. Berdua itu maksudnya siapa? Suami istri. Masa Allah direkayasa ini orang ngerti Allah? Ya. Allah itu apa yang dalam hatimu belum diucapkan, masih di batin, itu Allah tahu. Padahal apa itu sudah dikerjakan, ya, disuguh. Katakannya loh, rekayasa itu ya. Kamu memandang Allah kok seperti kamu memandang manusia aja, suka merekayasa, ya.
orang mau berbuat rekayasa terhadap Allah seperti apapun tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Mesti ketahuan. Ya kan? Maka orang munafik itu selalu ketahuan. Kalau di hadapan Nabi diberi penjelasan begini misalnya ya, satu sama lain orang munafik bicara sama temannya, kewajiban kita kan tinggal taat. Kewajiban kita tinggal taat. Enak. Tadi pengikut itu Nabi perintah apa? Taat gitu aja kan. Tapi setelah keluar dari hadapan Nabi, ternyata di malam hari mengadakan pembicaraan rahasia. Nabi tidak tahu. Allah tahu. Maka turunkan ayat berkenaan dengan itu. Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 81. Wa yaquluna ta'ah fa iza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Nah, iyalah, munafik itu di hadapan Nabi mengatakan, kewajiban kami hanya taat. Apa yang diperintahkan Nabi untuk dikerjakan, kerjakan. Apa yang diperintah untuk ditinggalkan, tinggalkan. Baik kita manut lah, wis taat gitu itu udah baik. Terus? Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, yakni mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Ya, kalau mereka sudah keluar dari sisimu, maksudnya siapa? Sisinya siapa? Sisi Nabi. Ketika di sisimu bersama kamu, dia mengajarkan, ya kewajiban kami tinggal taat. Setelah keluar dari sisi Rasulullah, ternyata mereka mengadakan pembicaraan pada malam hari. Maksudnya apa? Kok malam hari, kok siang hari? Ya, secara sembunyi-sembunyi, rahasia. Mengadakan pembicaraan di malam hari. Ya, untuk apa bicara dadak malam hari atau sembunyi-sembunyi? Ya, untuk mengatur. Kalau tadi di hadapan Nabi mengatakan kewajiban kami hanya tinggal taat, gitu. Tapi mereka mengatur, membuat siasat, rekayasa gitu, untuk menyalahi apa yang diucapkan tadi. Kalau tadi mengatakan kita kewajiban kita tinggal taat, tapi bagaimana caranya kita tidak mentaati apa yang kita katakan tadi, tapi tidak semata-mata. Orang nyolok, gitu loh. Maka sebetulnya dia maksiat tapi pura-pura taat. Ya. Maka Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu. Allah tahu. Nabi tidak tahu. Ya, ya. Jadi orang tadi di hadapan Nabi mengatakan taat, telah di belakang Nabi mengatur siasat untuk berbuat menyalahi ucapannya tadi, maksudnya untuk maksiat, tapi jangan semata-mata, Nabi jangan sampai tahu. Lah Allah tahu. Maka turunkan ayat ini, baru Nabi tahu, ada di antara kita itu ada orang munafik ini. Di hadapan kita mengatakan taat, tapi di belakang hari mengatur siasat untuk maksiat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat awal-awal juga begitu. Nabi juga mengatakan, Allah juga menjelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini Nabi enggak tahu itu. Ada orang yang mengatakan, saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir. Di hadapan Nabi mengatakan begitu. Maka Nabi ya mengira orang beriman aja. Telah diturunkan ayat itu, ditetapkan oleh Allah, wa mahum bimu, padahal mereka bukan orang iman. Nah, baru Nabi setelah membacakan ayat itu, sahabat-sahabat dengar, yang orang yang iman betul ya tenang-tenang saja. Ya, tenang-tenang saja. Tapi yang
orang yang beriman pura-pura tadi sesungguhnya bukan orang beriman tapi kok mengaku amanna billah wal yaumil akhir padahal wa mahum bimu'minin. Setelah Rasul membacakan ayat yang diterima dari Allah tadi, ya orang yang pura-pura iman tadi tentu kelicatan, kok tahu ya? Kok tahu? Siapa yang beritahu? Gitu, tahu. Dan Nabi sendiri sebenarnya nggak tahu, tapi dengan ayat itu baru mengetahui bahwa di antara kita orang-orang yang beriman itu ada terselip di seorang munafik dan Allah tidak akan membiarkan kamu seperti itu. Coba dibaca surat Ali Imran 179. Surat Ali Imran nomor surat 3 ya 179. Ya 179. Maka nallahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia memisahkan yang buruk yakni orang-orang munafik dari yang baik yakni orang mukmin. Nah, nanti kita itu ya seperti sekarang ini misalnya ini orang-orang yang beriman semua. Ya, ngaji semua kan orang beriman. Di hadapan Nabi semua misalnya orang yang beriman. Nabi tidak ngerti. Yang dihadapi itu ada di setengah-tengah itu orang munafik tidak tahu. Maka Allah turunkan ayat. Allah tidak akan membiarkan kamu dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya, tidak akan dibiarkan orang munafik dengan orang mukmin jadi satu. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Sampai hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sehingga Allah akan memisahkan mana yang beriman sungguh-sungguh, mana yang munafik. Akan dipisahkan oleh Allah. Ya. Maka setelah itu ketahuan. Nah, tadi ada orang yang pura-pura mengatakan beriman padahal tidak. Turunnya ayat itu kan jadi risih dia. Risih. Tapi orang yang beriman-iman betul, ayat itu dibacakan dia tenang malah heran loh ada orang kok pura-pura iman ini wongnya gak sing ndi gitu. Nah, dicari dia. Tapi orang yang beriman tenang. Maka orang yang bohong itu bagaimanapun juga suatu saat ketanggor mesti kelincutan. Ya. Maka orang munafik itu kalau ayat-ayat diterangkan kebetulan mengenai perbuatannya dirinya sendiri terus, wah ini kok ustadz kaya sasarannya kok ngaku terus. Ya dah. Mesti ada yang lapor ini. Ya. Ya kalau menerangkan itu kalau ngingeti aku terus pandangannya mesti ke saya. Nah, itu berarti anak yang lapor. Lah, kalau kemarin di hadapan Nabi, duduknya di depan Nabi dekat, setelah ayat itu dibacakan, pelan-pelan mundur. Nanti sampai di pintu sana, belas sesek raketo. Masta istilahnya Al-Quran, mundur beramping-amping pada punggung temannya. Baca ayatnya coba. Jadi Quran itu cukup lengkap ya. Kamu berpura-pura seperti apa zaman Nabi mesti konangan. Mesti konangan. Nek saiki ora. Aja dikira ora tuh ora konangan. Satu saat terbongkar. Kalau belum konangan kuwi diujose oleh Allah. Wong iki sadar apa ora nek sadar terus dadi wong iman tenan apa malah harap saya nekat diumbar. Ya. Ayat 62 surat apa itu? Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 63. Ya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim.
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi pergi itu pelan-pelan, orang kalau ayat Quran dibacakan ngenengi dia tuh ngadeg pergi, enggak, mundur beramping-amping pada temannya, berlindung pada temannya. Ya, karena kalau ngaji depan saya terangkan dia selalu lihat, besok menghindar biar tidak terlihat aku ndelik ngendi. Mundur sana, paling ini di tembok, sesuk di belakang tembok itu. Lama-lama mundur hilang sudah. Nah, itulah liyamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan umat Islam dalam keadaan seperti sekarang ini. Allah akan memisahkan yang benar-benar yang beriman dan yang tidak beriman. Maka jangan mengatakan kaum Ansor rekayasa. Kaum Ansor itu kaum yang dicintai Allah. Karena dia menolong saudaranya muhajirin hijrah dari tempat tinggalnya, kampung halamannya karena mempertahankan iman. Disambut oleh kaum Ansor sampai mengorbankan walaupun dirinya ya, sangat membutuhkan, tapi saudara saya yang jauh yang pergi meninggalkan kampung halamannya ini karena mempertahankan iman lebih membutuhkan daripada kami. Maka tadi ya, sifat kaum Ansor, orang datang kepada Nabi Rasulullah ya, yang mengatakan gampangannya sambatnya Rasulullah perutnya lapar gitu lah. Ya. Rasulullah terus tanya pada istrinya, apa ada makanan? Ini ada tamu yang perlu kamu jamu. Ya Rasulullah, tidak ada makanan apapun kecuali hanya air. Istri Rasulullah hanya punya air. Lalu di kayak air malah melembung gitu. Ya. Terus datang pada istrinya yang lain, istrinya Rasulullah yang lain pun sama. Ya, demi Allah yang mengutus kamu dengan benar, saya tidak punya apa-apa kecuali air. Ya, gitu. Air. Ya sudah. Akhirnya datang di Nabi menawar. Jadi kalau ada orang itu, Nabi itu berusaha, saya tidak bisa menolong, tapi sahabat-sahabat saya mungkin ada yang ada kelebihan bisa menolong. Nah, kemudian temannya sahabat tadi. Ya. Nah, sahabat itu pun tadi menyatakan, ya Rasulullah, saya sanggup menolong kita. Terus dijak mulai nyurung taren karo bojone. Sampai di rumah tanya, Bu, nek cara kene ya, ada makanan enggak untuknya? Tidak ada. Kecuali sedikit persediaan untuk anak-anak. Oh ya sudah, hiburlah anak-anak kita, dihibur, anaknya dijak dolanan apa gen terselimur gitu lah itu gini. Ini tamu kita perlu ya, makanan betul ya. Sudah siapkan tamu ini untuk makanan, dan nanti sementara kita duduk bersama di situ, soal ini ya nyekel piring kabeh itulah. Tapi setelah nanti kita akan mulai makan, lampu ini matikan. Biar tamunya makan dengan tenang, ya kene cetaknya nyendok piring klutik ngon piring neng etok-etokan. Biar tamunya kenyang, gitu loh. Sehingga lanek tamunya mangan dhewe yang lain tidak kan ya tamunya. Oke, ya sudah. Setelah tamunya makan, jadi ya sudah. Ya, kenyang. Tamunya merasa makan bersama tuan rumahnya. Padahal itu hanya makanan sedikit, mestinya untuk anak dikalahkan. Karena ini sangat butuh pertolongan. Nah, sudah. Maka setelah itu lapor. Nah, Nabi karena yang tadi kan Nabi yang membawa tamu tadi, siapa menawarkan lah,
orang ini, sahabat ini menyanggupi. Ternyata di rumah istrinya ya hanya makanan sedikit tadi. Tapi sudah sampaikan kepada Nabi. Nabi sebelum dia lapor sudah diberitahu oleh Allah. Lah diberitahu Allah perbuatan itu. Maka setelah orang itu lapor, Nabi mengatakan sungguh Allah kagum dan ridho memberi pahala atas perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian. Di perbuatan yang begitu itu mengutamakan saudaranya sangat membutuhkan daripada dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dirinya dari kekikiran jiwanya, itu orang yang beruntung. Jadi mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri, itu yang beruntung. Punya dirinya ya butuh, tapi saudaranya ini lebih butuh. Nah, itulah. Di perbuatan yang itu dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah, senangi. Kalau zaman sekarang, mesti suaminya dunia-dunia kayak wedok. Ya dah. Begini, Pak, nek areng ngajak tamu mboyo ngomong sik. Ya. Langsung ngajak tamu keluwen. Nah, gini ora ndek apa-apa lho saiki anake jadi korban, anaknya tidak makan kan gitu. Nah, itulah. Tapi istri-istri dulu ya baik kok. Istri Nabi apalagi datang suruh nyuguh kami. Sampai mengatakan ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Nabi datang ke tempat istrinya yang lain, Nabi nanyakan makanan itu juga sama. Wallahi demi Allah yang mengutus engkau dengan benar ya Rasulullah. Saya tidak punya apa-apa kecuali air. Jadi istrinya Nabi punya air tok kabeh. Padahal ini orang butuh makan. Itu kita bisa membayangkan kehidupan keluarga Nabi itu jangan dikira mubra-mubru harta kekayaan ya. Ya. Tapi akidahnya, kekuatan imannya ya, tidak bisa dilawan. Pesan Allah itu. Nah, itulah jadi itu betul-betul orang Ansor tadi berbuat begitu hanya mengharap ridhonya Allah. Jadi jangan rekayasa malah curiga karo wong. Rekayasa piye kan? Biar apa? Ya. Ya apalagi? Bagaimana kalau kita memang tidak punya apa-apa untuk dihidangkan atau disuguhkan kepada tamu? Apa kita berdosa? Dan sebaiknya bagaimana? Apa harus hutang dahulu ke warung untuk menjamu tamu tersebut? Ya. Wis dicontoni Nabi kok seharusnya bagaimana? Ya, kalau kamu menyuguh tamu tidak bisa, datang kepada sahabatmu kaum muslimin yang lain. Ya, yang lain gitu. Nah, gitu. Terus terang aja ini saudara ini butuh ini kelaparan lah mau ngliwet randeane anake nangis kabeh tolong Pak. Nah itu dah. Tapi sekarang nggak bisa. Gitu. Karena umat Islam sekarang itu nafsi dewe-dewe. Zaman Nabi kan jamaah umat Islam itu. Ya, wong dikatakan kamu tidak dikatakan beriman, perutmu kenyang bisa tidur nyenyak, saudaramu tidak bisa tidur karena lapar. Lagi nganti sambat wetenge luwe sambat ini malah ya orang mbok gatek tidak beriman. Nah sekarang kalau kamu datang tetanggamu juga umat Islam. Malah sugih-sugih, pagure dhuwur-dhuwur. Kamu ngebel. Ini ada orang datang kelaparan minta makan ini tolong. Ada ndak untuk ini? Nah, mesti akan dijawab ya. Kamu kok ya rekoso-rekoso men kowe ra iso nulung dadak rene ya. Ya gitu ta. Ngomong aja nggak bisa nolong. Ya, karena sekarang umat Islam itu nafsi-nafsi. Sing penting aku, ya itulah. Perkara wong liya mbuh. Nah, atau kalau dia nanti mau meminjami untuk menolong itu mesti tanya, "Lah hitungane piye iki, Nggo?" Sing tanggung jawab sapa iki? Ya gitu ta. Maka ya Umar bin Khattab mengatakan la islama illa bil jamaah. Kamu itu nggak bisa mengamalkan Islam dengan betul tanpa jamaah.
Tidak bisa. Jamaah itu hanya kebersamaan. Ya. Islam itu tidak hanya sholat. Maka kemarin waktu minggu yang lalu ditanyakan, udkhulu fisilmi kafah piye. Ya, kafah itu tidak mengsorti orang kok hanya sholat, puasa, haji, tidak. Termasuk semua yang diajarkan oleh Rasulullah untuk ditinggalkan pemerintah Islam itu diamalkan. Ya. Maka muslim itu saudara orang muslim. Jangan kamu dolimi, jangan kamu biarkan, tidak kamu mau menolong. Mestinya itu orang perlu ditolong, jangan kamu biarkan. Harusnya ditolong. Kalau kamu sendiri tidak bisa menolong, sampaikan pada saudaramu, wong itu satu tubuh. Nah, karena jamaah kan ibaratnya satu tubuh. Sekarang nggak ada gitu. Sekarang ini kerungu tembung jamaah ini wis alergi kok, iya toh? Oh, MTA itu aliran apa? Islam jamaah itu kan itu toh? Islam jamaah. Sebenarnya Islam jamaah itu nggak ada. Nggak ada Islam jamaah. Sekarang malah ada Islam jamaah, ada jamaah Islamiyah kan itu. Orang bingung jadinya. Wis Islam jamaah. Lah sing jamaah Islamiyah sing ndi? Nah, wis beda. Islam jamaah kalau jamaah Islamiyah wis beda neh. Kalau ada Islam jamaah berarti ada Islam yang tidak jamaah. Loh, katanya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jare umat yang satu. Lah kok kuwi jamaah iki ora jamaah? Lah satunya mana? Nah, Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sebenarnya umatan itu umat yang satu. Ya, kalau sudah terpecah belah itu sudah menyalahi fitrah. Ya, menyalahi fitrahnya. Maka kalau terpecah belah kamu nggak bisa mengamalkan Islam. Ya seperti tadilah gambaran persaudaraan dalam Islam itu seperti satu tubuh. Kalau tidak jamaah tubuh ini pisah-pisah, tangan sendiri, kepala sendiri, kaki sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan berbuat, bergerak saja nggak bisa. Ya. Tapi kalau tubuh ini menyatu, ya, tangan, kepala, kaki, jantung, paru-paru menyatu jadi satu, nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau nanti ternyata ya kakinya sakit, semua ikut merasakan. Semua merasakan. Walaupun yang sakit kakinya, ya, mulutnya ikut duka cita. Datang ke dokter ngomong, dokter ini kaki saya sakit, gitu. Ya. Tangannya menunjukkan yang sakit mana ini. Tangannya ya kerja. Ya, kepalanya juga pikir. Ya. Jadi semua itu umat Islam indah sekali, tapi sekarang longkoh sudah. Maka ini fakta nyata, bukan karangan. Sahabat datang kelaparan. Kalau seperti zaman sekarang tidak tertolong. Kalau zaman ini tertolong Nabi, umat Islam itu satu. Datang kepada saya, oh saya nggak bisa datang kepada sahabat lain. Yang didatangi itu untuk memberikan pertolongan itu senang dia. Bisa menolong saudaranya. Walaupun ya sebetulnya dirinya sendiri juga membutuhkan. Nah sekarang ini lain jawabnya. Awake dhewe butuh kok kon nulung wong. Awake dhewe butuh kok lah gitu. Maka sekarang itu lebih penting awake dhewe. Nah, maka itulah indahnya kalau kita mempelajari Islam terus merenung diri kita, wah berarti yang kita lakukan orang wong liya loh, awake dhewe-dhewe itu masih jauh dengan aturan Islam. Apalagi Brosur halaman 8 pada hadis yang panjang ini, apakah ini termasuk mukjizat dari Rasulullah yang bisa membuat makanan sedikit menjadi banyak? Iya, itu aja mbak tiru, Raisa kowe. Jangan mbak tiru, itu Rasulullah dimukjizat oleh Allah. Datang 10 orang, udah makan kenyang keluar, datang lagi dipanggil 10 orang. Ya, datang, ya tur ya manut. Saiki wah, makanane mung sithik kok sing dipanggil kae sik ge aku engko rauman, gruduk. Ya enggak, model Islam kan grudukan. Akan daging kurban saja entuk-entuk wah, ndelok aku ge rauman akeh grudukan, njaluk kabeh.
Entuk daging saon porong neneng sing kepidak-pidak. Nah, itulah. Kalau zaman Rasulullah diatur. Rasulullah apa lagi yang ngatur? Dak panggil 10. Sing keri ki ora kuwatir kok ora uman enggak. Maka tadi si istrinya Umi Tolkah bisnis Tolkah tadi. Bagaimana? Tolkahnya kan bingung datang kepada istrinya. Sing ditawani sebetulnya hanya Nabi. Tadi kan Nabi kan dilihat tampaknya Nabi itu lapar itu. Dilihat gayanya lapar. Betul. Akhirnya melihat sampaikan pada istrinya. Gimana? Ada makanan itu? Ada sedikit. Nabi dipanggil. Ada? Nabi dipanggil. Nabi ya terus terang, apa yang kamu siapkan untuk kami? Ini ya Rasulullah, ada ya sedikit roti inilah. Udah. Itu ada minyak samin sekedar untuk apa? Untuk lauk. Tadi roti ini mau diremuk, terus dikai minyak samin itu, yes, rasa digoreng, mung di ratani itu terus dimakan. Nah terus istrinya rada deg-degan, apa suaminya rada deg-degan, tanya istrinya bagaimana? Cuma ini padahal Rasulullah datang membawa sahabat-sahabatnya. Istrinya malah tenang. Allah dan Rasulnya lebih tahu kan, itu jawabnya. Ya udah disuguhke. Orang ngira nek cukup. Ternyata diriwayatkan tadi yang makan jumlahnya berapa tadi? 70 wareg kabeh. Nah, itu mukjizat. Mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu bisa menggandakan makan, yang menggandakan itu Allah. Bukan Dimas Kanjeng, bukan. Nah itu penipuan. Dimas Kanjeng itu penipuan. Ya, kalau Rasulullah ini mukjizat. Apalagi? Apa dibolehkan membesuk atau mengunjungi saudara kita atau teman kita di rumah tahanan? Dan niat saya berkunjung karena saya berteman sama dia karena Allah, saya mengunjungi dia karena Allah, dan saya memberi dia karena Allah. Terus apa yang saya lakukan agar teman saya bisa kembali ke jalan yang benar? Dikunjungi boleh saja toh. Ya dinasihati kamu. Kenapa kok temanmu sampai ditahan atau di penjara tadi, kenapa? Ya. Dilihat sih, kalau dia memang pengedar narkoba atau konsumsi narkoba lah kok kuwi kaya ngono, berarti tunggale kowe. Ya. Kon duwe kanca kok pengedar narkoba dan konsumsi narkoba nganti ditahan, kok temanmu akrab ning penjara mbok tilih, berarti kamu sering mengkonsumsi juga, atau paling tidak ya ikut mengedarkan kan gitu toh. Dan kejahatan narkoba itu luar biasa itu. Itu merusak generasi muda bangsa kita ini. Tadi yang silaturahim tadi dari mana tadi yang saya masih dengar, masih lihat di rumah, dari Purworejo, 5 tahun ya mengkonsumsi, ya 5 tahun mengkonsumsi narkoba. Barang anu yo ngaku jane yo merusak kesehatan. Ya, setelah dengar radio, TV kita sadar, alhamdulillah. Sadar ninggalke blas narkoba, tinggalkan. Apapun ditinggalkan yang maksiat-maksiat itu. Itu hidayah dari Allah. Kok iso loh? 5 tahun mengkonsumsi kok jane ora kok iso, karek gelem apa ora. Kalau mau mesti bisa, karena Allah itu mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalanku, jalan Allah, jalan yang benar, itu Allah membentangkan jalannya yang bisa dilalui, mesti ada jalan keluar. Jadi padane ngerokok kon mandek, wah ora iso, aja ngomong ora iso, ora gelem gitu lah. Kalau kamu usaha mesti bisa. Allah kalau janji mesti tepat. Tinggal kamu bisa
mau apa tidak. Kalau mau mesti bisa. Nah, apalagi Saya punya kakak namanya Jiman, tinggal di Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu alamat lengkapnya dan nomor HP-nya. Kakak saya merantau sudah lama sekali dan sekarang keluarga kehilangan kontak. Waktu itu saya belum tahu tentang MTA. Dulu pernah dibilangi saudara saya kalau kakak saya Jiman itu ikut ngaji di MTA. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah ngaji dan sudah menjadi warga di Muter 2. Berkaitan dengan brosur menyambung silaturahim, saya sebagai adik ingin sekali ketemu dan ngomong-ngomong walaupun lewat HP. Ini nomor HP saya Jinem dengan nomor 081 229 213 019. Asal saya Ngawi, sekarang di Muter. Tolong disampaikan yang kenal dengan kakak saya yang saat ini mendengarkan, tolong diinformasikan. Dan berkaitan dengan brosur berbakti kepada orang tua, tolong Ustadz nasihatnya untuk kakak saya Jiman untuk menyempatkan pulang, karena ibu saya sekarang sudah tua, sering menanyakan mumpung ibu masih sehat, sadar dan masih normal. Nah, kakakmu itu ngaji di mana? Ya, kalau ngaji di MTA, ya jelas alamatnya di sekretariat itu ada, hubungi aja MTA mana misalnya. Panggil ketuanya, tolong carikan Jiman ini. Ya. Jiman itu tadi ya? Dicari Jinem. Ini tunggale Jiro. Kalau Jilu itu Pak Mardhani ini ngajari kan Jiro, Jilu. Ya. Jadi kalau memang kamu tahu ngajinya di cabang atau perwakilan mana, pasti ketemu nanti. Ketuanya aja panggil, dihubungi dari sini, tolong dipanggilkan Mas Jiman ini, ya saya mau nyambung. Ya, boleh itu. Maka ngajinya di mana dulu, kalau enggak ngerti ngajinya di mana ya sulit. Ya, sekarang coba dipanggilkan, ya nek dengarkan radio kalau enggak. Ya. Kakakmu namanya Jiman tadi, ya kalau sekarang itu dengarkan kajian atau lihat TV MTA, kalau tidak. Nah, kalau lihat TV atau dengar radio, kamu tanya gitu tadi dia sudah dengar, mesti dia akan mencari kontak gitu loh. Itu paling tidak yaitu kamu tahu dulu ngajinya di MTA cabang mana atau perwakilan mana. Nah, karena semua MTA cabang perwakilan alamatnya kan jelas, ketuanya jelas, mesti punya. Kalau anak tadi ngaji betul, pimpinannya bisa mencari itu.